Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Syarova. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk membahas materi tentang Eder Channel. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi dari Eder Channel. Nah, jadi Eder Channel itu apa sih? Jadi, Eder Channel itu adalah teknologi penggabungan beberapa link fisik atau port Ethernet menjadi satu link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundansi atau ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Jadi, intinya Eder Channel itu adalah teknologi yang menggabungkan beberapa kabel atau port Ethernet menjadi satu jalur koneksi logis. Atau lebih sederhananya lagi, Eder Channel itu ngebuat beberapa kabel itu jadi bekerja seperti satu koneksi yang lebih tinggi, lebih cepat, lebih stabil, dan lebih aman dari gangguan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari Eder Channel. Nah, jadi fungsi dari Eder Channel itu adalah yang pertama, meningkatkan bandwidth. Jadi dengan menggabungkan beberapa link itu dapat menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, lalu yang kedua itu ada redundansi atau ketahanan koneksi. Jadi, jika salah satu link fisik rusak, maka trafik otomatis akan dialihkan ke link lain tanpa memutuskan koneksi. Nah, lalu yang ketiga itu ada load balancing, yaitu trafik jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis berdasarkan MAC address, IP address, atau protokol. Nah, lalu yang keempat itu ada menyederhanakan manajemen. Jadi, semua port yang tergabung itu hanya dianggap satu interface logis, teman-teman. Jadi, konfigurasi VLAN, terang, atau STP itu hanya dilakukan pada satu logical interface saja. Misalnya, port channel. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk mengaktifkan atau untuk membentuk Eder Channel-nya, itu ada beberapa protokol, teman-teman. Di antaranya itu ada LACP, yaitu Link Aggregation Control Protocol. Nah, LACP sendiri dia mempunyai dua mode, teman-teman, yaitu ada aktif dan ada pasif. Aktif itu berarti aktif bernegosiasi. Jadi dia itu mengirim dan menerima LSPDU untuk membentuk Eder Channel. Nah, sedangkan kalau pasif itu berarti dia pasif bernegosiasi. Jadi dia itu hanya menunggu LSPDU dari sisi lain. Nah, contohnya, misalkan di sini kita mempunyai dua switch, teman-teman. Nah, ketika kita akan mengkonfigurasikan Eder Channel-nya, maka kombinasi yang dapat bekerja itu adalah ketika kedua switch itu berada dalam mode aktif, teman-teman. Karena jadinya keduanya itu saling bernegosiasi. Jadi di dalamnya itu akan terjadi komunikasi. Jadi mereka bisa saling terhubung kayak gitu. Nah, selain aktif bertemu dengan aktif lagi, aktif dengan pasif juga mereka bisa saling terhubung, teman-teman. Kenapa? Karena selain ada yang menunggu, tapi bakalan tetap ada juga yang bernegosiasi. Jadi komunikasinya bakalan tetap terjadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi intinya Eder Channel itu bisa terbentuk atau bisa aktif itu ketika terjadi komunikasi pada perangkatnya, teman-teman, atau salah satu pada perangkatnya itu berada dalam mode aktif seperti itu. Nah, terus gimana kalau keduanya itu pasif? Nah, jadi kalau pasif ketemu lagi dengan pasif, maka Eder Channel-nya itu tidak akan terbentuk, teman-teman, karena mereka jadinya sama-sama menunggu. Jadi mereka tuh cuma diem aja, mereka bakalan nunggu aja kayak gitu. Jadi nggak akan terjadi komunikasi, maka berarti Eder Channel-nya pun tidak akan terbentuk seperti itu, teman-teman. Nah, terus tadi juga aku ada membahas tentang LACPDU. Nah, LACPDU itu apa sih? Jadi, LACPDU atau Link Aggregation Control Protocol Data Unit itu adalah frame atau paket data khusus yang dikirim antar perangkat, misalnya antar switch, untuk menegosiasikan, membentuk, dan memelihara Eder Channel Link Aggregation secara otomatis. Nah, jadi intinya LACPDU itu adalah paket yang nantinya itu akan menegosiasikan, membentuk, dan memelihara
Ether channelnya, sehingga mereka itu bisa saling terhubung atau bisa saling bernegosiasi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada PAGP, yaitu Port Aggregation Protocol. Nah, PAGP juga dia sama seperti pada LACP. Nah, jadi dia itu mempunyai mode teman-teman, yaitu yang pertama ada desirable dan yang kedua itu ada auto. Nah, desirable itu artinya dia aktif bernegosiasi. Jadi dia itu mengirim dan menerima paket PAGP untuk membentuk si Ether channelnya. Nah, lalu kalau auto itu berarti pasif bernegosiasi. Jadi dia itu hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable. Nah, kemudian untuk kombinasi yang bekerjanya itu desirable ketemu desirable lagi. Jadi keduanya itu akan sama-sama saling mengajak kayak gitu. Jadi mereka akan terjadi komunikasi. Dan selain itu juga ketika desirable bertemu dengan auto juga mereka akan saling terjadi komunikasi, karena selain ada yang menunggu tapi bakalan tetap ada yang ngajak kayak gitu. Jadi komunikasinya bakalan tetap ada. Jadi mereka itu bisa saling terhubung. Nah, terus kalau auto ketemu auto, itu berarti mereka tidak akan membentuk Ether channel karena keduanya itu pasif atau menunggu. Jadi keduanya itu bakalan saling diem. Mereka bakalan cuma nunggu aja gitu. Jadi Ether channelnya itu tidak akan terbentuk seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan langsung aja buat coba praktekin mengkonfigurasi Ether channel PAGP-nya. Nah, di sini pertama kita bakalan siapin dulu 2 switch. Nah, kita tambahkan 2 switch di sini dan di sini. Lalu setelah itu kita sambungkan menggunakan 3 kabel. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kita ke option dulu. Lalu ke preference. Nah, di always show port labels in logical workspace-nya itu kita nonaktifkan dulu teman-teman. Kita matiin dulu. Nah, kalau udah kita percepat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika kita belum mengkonfigurasi Ether channel-nya, itu ada 2 port yang warnanya itu masih oranye teman-teman. Nah, itu tuh berarti dia itu diblokir teman-teman. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi looping atau pengiriman paket secara berputar seperti itu. Nah, jadi defaultnya ketika kita menggunakan beberapa kabel, itu pasti akan ada beberapa kabel juga yang diblokir seperti itu. Nah, jadi sekarang kita langsung aja konfigurasi Ether channelnya. Seperti biasa kita ke tab CLI terlebih dahulu. Lalu kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Nah, setelah itu kita masukkan komen do show CDP name, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat local interface-nya itu adalah fast Ethernet 01 sampai 03. Nah, jadi sekarang kita masuk dulu ke interface-nya, kita masukkan komennya yaitu interface range FA01 sampai 3. Lalu di enter. Nah, setelah itu untuk mengkonfigurasi Ether channel itu kita harus berada dalam mode terang, teman-teman. Jadi, sekarang kita bakalan konfigurasikan dulu mode terangnya. Oke, kita masukkan komennya yaitu switch port mode terang. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita bisa masukkan komen channel group lalu tanda tanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi kita itu bisa membuat grup dari 1 sampai 6.
Jadi kurang lebih kita itu bisa membuat sebanyak 6 grup, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini aku bakalan coba buat bikin channel grup 1, lalu kita tambahkan mode, lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada modenya itu ada aktif, auto, desirable, on, dan ada pasif. Nah, untuk PAGP sendiri itu ada mode auto dan juga ada mode desirable. Kayak gitu. Nah, sekarang aku bakalan coba mode desirable dulu. Lalu di enter. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk mengkonfigurasi header channel. Jadi kalau untuk konfigurasi header channel itu cukup kayak gini aja. Nah, kalau udah, sekarang kita langsung lanjut ke switch satunya lagi. Oke, konfigurasinya sama kayak tadi. Kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Lalu kita cek dulu interface-nya, do show CDP Nih, lalu di enter. Nah, di sini local interface-nya adalah fast Ethernet 01 sampai 3. Oke, sama ya berarti teman-teman. Kita masuk dulu, kita masuk. Lalu interface range FA01 sampai 3. Lalu enter, lalu setelah itu kita mode terangkan dulu, jangan lupa switch mode terang, lalu enter. Setelah itu kita masukkan komen channel group. Nah, untuk channel grupnya itu harus sama ya teman-teman, karena tadi channel grupnya adalah 1, jadi sekarang juga channel grupnya 1. Lalu modenya, karena tadi itu adalah mode desirable, jadi sekarang kita akan coba pakai yang auto. Nah, lalu setelah itu di enter. Nah, oke, udah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita percepat dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya sekarang warnanya itu udah berubah jadi warna hijau semua. Nah, sekarang kita bakalan coba cek dulu statusnya di salah satu switch-nya, teman-teman. Kita masukkan komennya, do show header channel summary. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, port channelnya itu adalah PO1SU, yang dimana flagsnya S capital itu adalah layer 2, dan U itu adalah in use, yang berarti dia sudah aktif. Seperti itu teman-teman. Nah, karena tadi udah berubah jadi warna hijau semua, jadi sekarang kita bakalan coba tambahin klien teman-teman. Kita coba tambahin klien. Di sini aku pakai PC. Kita tambahin PC. Lalu setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Di sini, lalu di sini. Nah, setelah itu kita kasih IP di masing-masing PC-nya. Oke, kita ke desktop lalu ke IP configuration. Nah, di sini IP-nya misalkan adalah 192.168.1.1. Lalu untuk subnet max-nya itu default ya, teman-teman. Kita pakai yang default aja. Lalu kita lanjut ke PC selanjutnya. Sama. Nah, untuk IP-nya adalah 192.168.1.2. Subnet box-nya juga sama, default. Nah, kalau udah, sekarang kita bakalan coba kirim paket atau kirim pesan ya, teman-teman. Dari PC 0 ke PC 1. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini successful. Jadi, dengan menggunakan beberapa kabel itu nggak berpengaruh ya teman-teman, jadi nggak akan menghambat pengiriman paket atau berjalannya paket seperti itu. Justru yang ada dia itu bakalan nambah kecepatan bandwidth-nya seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mencoba mengkonfigurasi header channel PAGP. Nah, sekarang kita bakal lanjutin lagi untuk coba mengkonfigurasi header channel LACP-nya. Nah, jadi sekarang kita bakalan tambahin lagi satu switch.
Kita taruh di sebelah sini. Lalu setelah itu kita tambahkan juga satu PC. Oke. Nah, kalau udah kita sambungin menggunakan kabel. Kalau dari switch ke switch itu kita gunakan 3 kabel. 1, 2, 3. Nah, kalau untuk switch ke PC itu kita cukup 1 aja. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa langsung masuk ke tab CLI-nya, teman-teman. Kita mulai dari switch 1 dulu. Kita masuk ke tab CLI-nya. Lalu kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Setelah itu kita coba cek dulu, kita masukkan komennya yaitu do show cdp name, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di local interface-nya itu ada fast Ethernet 05 sampai fast Ethernet 07. Oke. Nah, terus di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ini itu tadinya adalah fast Ethernet 01 sampai 3. Nah, tapi karena kita sudah melakukan konfigurasi header channel, jadi semuanya berada dalam port 1 ya, teman-teman. Nah, sekarang juga kita bakalan melakukan hal yang sama untuk fast Ethernet 05 sampai 07. Oke, kita masuk dulu ke interface-nya. Kita masukkan komennya yaitu interface range FA05 sampai 7. Lalu di enter. Setelah itu jangan lupa di mode terangkan terlebih dahulu. Nah, oke, lalu channel group. Nah, karena tadi kita sudah membuat satu grup di switch 1 ini, jadi sekarang kita akan membuat grup lagi, yaitu adalah grup 2. Jadi kita itu harus membuat grup yang berbeda, teman-teman, karena kalau misalkan sama, itu takutnya nanti ketukar kayak gitu. Oke, nah lalu untuk modenya kita pakai tanda tanya dulu. Nah, di sini untuk LHCP itu ada aktif dan juga ada pasif. Nah, oke. Sekarang aku mau coba yang aktif dulu. Oke, kita masukkan, lalu di enter. Nah, kalau udah, sekarang kita coba lanjut di switch 2 konfigurasinya. Kita ke tab CLI, enter. Oke, tadi ya konfigurasinya. Kita coba cek dulu interface-nya. Kita masukkan komennya yaitu do show cdp name, lalu enter. Nah, kalau di sini itu local interface-nya adalah fast Ethernet 01 sampai 3. Oke. Nah, kita masuk dulu ke interface-nya. Interface range FA01 sampai 3, lalu di enter. Setelah itu switch port mode terang, lalu di enter. Setelah itu kita baru masukkan komen channel group 2 ya, teman-teman. Nah, untuk modenya karena tadi udah mode aktif, jadi sekarang mode pasif. Oke, lalu di enter. Oke. Nah, sekarang kita coba cek lagi statusnya. Kita masukkan komennya yaitu do show. Kita enter dulu, teman-teman. Kita masukkan komennya do show header channel summary, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sekarang di port channelnya itu udah ada
port 1 dan port 2, yang dimana mereka itu adalah SU, yang berarti layer 2 in use, berarti mereka itu aktif. Oke, nah sekarang kita bakalan kasih IP untuk PC 2-nya. Oke, misalkan IP-nya adalah 192.168.1.3. Untuk subnet box-nya kita pakai yang default lagi. Nah, oke. Kalau udah, sekarang kita bakalan coba kirim pesannya, teman-teman, kirim paket. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Dan teman-teman bisa lihat sekarang sudah successful. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan Ether channel LACP. Jadi untuk konfigurasi LACP dengan PAGP itu sama ya teman-teman, cuman nanti tinggal diganti mode-modenya aja kayak gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang Ether channel yang terakhir, yaitu adalah Ether channel layer 3. Nah, sebelumnya aku memang belum pernah ngejelasin tentang Ether channel layer 3 ini, jadi sekarang kita akan sedikit membahas tentang Ether channel layer 3 sambil kita mempraktikkan. Nah, jadi Ether channel layer 3 itu hanya bisa digunakan untuk multi-layer switch, teman-teman. Jadi, kalau switch layer 2 kayak gini, itu dia nggak bisa menggunakan Ether channel layer 3. Karena sama seperti namanya, yaitu Ether channel layer 3. Jadi, dia itu hanya bisa digunakan oleh multi-layer switch. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja coba praktikan. Nah, kita tambahkan multi-layer switch-nya. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, lalu sesudah itu kita tambahkan kabel, kita sambungkan menggunakan kabel. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan 3 kabel. 2 dan 3. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, kita pergi ke option terlebih dahulu, lalu ke preference. Nah, setelah itu kita nyalakan lagi atau aktifin lagi always show port labels in logical workspace-nya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat sekarang pas Ethernetnya itu udah kelihatan lagi. Nah, jadi FA yang tersambungnya itu adalah ada FA01 dan ada FA02 dan juga FA03. Oke, nah jadi sekarang kita langsung aja coba buat konfigurasiin Ether channelnya. Oke, kita masuk pada tab CLI, lalu di enter aja dan ininya di 0. Lalu seperti biasa kita masuk dulu pada mode privilege, lalu global configuration. Nah, setelah itu kita masuk pada interface-nya, yaitu interface range FA0 1 sampai 3 ya tadi, lalu di enter. Nah, setelah itu kita mode terangkan, teman-teman. Nah, tapi untuk mengkonfigurasi mode terang pada multi-layer switch itu agak sedikit berbeda, teman-teman. Karena pertama itu kita harus terang switch terang encapsulation.1Q dulu, teman-teman. Nah, kita masukkan komennya yaitu switch port terang encapsulation.1Q, lalu di enter. Nah, setelah itu barulah kita masukkan komen seperti biasanya, yaitu switch port mode terang, lalu di enter. Nah, kalau udah, sekarang kita masukkan komen channel group 1. Nah, untuk modenya kita pakai tanda tanya dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada aktif dengan pasif, lalu ada auto dengan desirable. Nah, lalu on ini itu dia adalah enable Ether channel only. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengkonfigurasi Ether channel layer 3 itu kita menggunakan on, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau konfigurasi Ether channel layer 3 itu kita nggak bisa pilih-pilih lagi, teman-teman. Jadi kita itu hanya bisa menggunakan yang on kayak gitu. Jadi sekarang kita langsung aja konfigurasiin mode on, lalu di enter.
dan sudah selesai teman-teman. Jadi hanya seperti ini saja kayak gitu. Nah, tapi seperti yang kita tahu bahwa multi-layer switch ini dia sering sekali digunakan untuk router teman-teman. Jadi dia itu sering digunakan untuk memberikan IP. Nah, terus gimana kalau misalkan kita itu membuat sebuah default root atau routing, terus gimana cara nambahin si IP-nya? Apakah perlu kita konfigurasi satu-satu? Jawabannya itu adalah nggak perlu, teman-teman. Karena kita itu sudah mempunyai port channel. Jadi kita itu cukup masuk pada port channelnya. Kayak misalkan interface VO1 kayak gitu teman-teman. Jadi kita itu hanya cukup kayak gini aja. Jadi kita tuh nggak perlu tuh masuk ke satu-satu interface-nya kayak gitu. Oke, teman-teman, cukup sekian penjelasan aku mengenai Either Channel. Mudah-mudahan semua materi yang aku jelaskan dari awal sampai akhir bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku juga mengucapkan mohon maaf jika memang ada penjelasan aku yang kurang jelas atau sulit untuk difahami. Aku, Nazwa Syiralova, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.